Ini langsung mandek. Nervous. Gak apa-apa, nanti kan bisa di-cut sama Ucup. Harus di-cut, oke? Cut. Bersama maju. Halo Multiple, welcome back to Modern Podcast. Kali ini narasumber kita adalah dari Prodi Penjas. Selamat datang Pak Andi. Oke, apa kabar Pak? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Boleh perkenalan dulu Pak? Boleh. Saya nama Andi Widya Bayu Utomo, sarjana pendidikan, magister olahraga. Saya lahir di kota Ngawi. Ya. Lalu saya punya istri 1, anak 1, Baru satu. Untuk kegiatan keseharian saya itu kalau di STIKI Modern Ngawi itu saya diamanai menjadi Kaprodi Penjas Kesrek. Kesibukan akhir-akhir ini apa Pak? Untuk kesibukan akhir ini menjadi Kaprodi itu adalah kita ada agenda yang namanya itu untuk reakreditasi, karena kita 2021 itu harus mengajukannya. Gitu sih, Mbak. Kesibukannya berarti di kampus ya Pak? Untuk sementara saya di kampus harus fokus, karena kalau mencabang itu nanti keterkaitan keberhasilan itu kurang maksimal pastinya. Ada lagi sih kesibukan yang lain, itu ngomong anak sama ngomong ibunya anak. Ngomong anak sama ibunya anak. Kita langsung ke temanya aja Pak, tentang Prodi Penjas Kesrek. Apa yang ada dalam Prodi Penjas Kesrek Pak? Kalau di dalam keprodian itu kita biasanya ya Mbak ya, ada namanya, kalau tingkat PTS itu ada namanya Tridharma. Tridharma itu terkait pembelajaran, penelitian sama pengabdian masyarakat. Dan di situ tidak hanya dosen saja sih yang terkait di Tridharma, pasti mahasiswa itu juga kita libatkan. Karena apa? Selain mereka kuliah, dengan adanya Tridharma itu mereka akan belajar yang namanya pengorganisasian. Jadi keterkaitan Tridharma itu pastinya adanya output ya Mbak. Nanti depannya kita harus mempunyai keluaran di mana setiap mahasiswa itu harus, kalau terkait penelitian ya mereka harus menjurnalkan, terakreditasi terkait Cinta. Itu juga harus ada outcome-nya juga sih, keterkait mungkin poster atau yang lain. Kalau keterkaitan pembelajaran itu mahasiswa nanti akan kita arahkan ke pembuatan buku dan sebagainya. Ada lagi sih keluaran yang keempat itu terkait nanti ke depannya untuk karirnya mereka. Karir mereka itu kalau hanya sekedar pembelajaran yang ada di mahasiswa itu pastinya nanti kurang menarik untuk para pengguna lulusan. Makanya kita harus di mana prodi itu mempunyai profil keterkaitan lulusan. Jadi gini, kalau di dalam pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi itu lingkupnya luas. Karena tidak hanya menjadi guru SD, SMP, SMA saja. Jadi dalam prodi keolahragaan itu ada yang bisa menjadi pelatih, ada bisa menjadi wasit, ada bisa menjadi terapis penanganan cedera,
lalu ada juga untuk pendampingan di fitness center, lalu ada juga sih untuk pemandu keterkaitan gizi, kebutuhan gizi. Ada lagi keterkaitan masas, di situ ada masas kebugaran, ada masas penanganan cedera. Dan lalu ada menjadi event organizer di ranah keolahragaan. Juga ada public speaking terkait keolahragaan. Banyak ya Pak? Oke sih. Banyak sekali ya. Selain menjadi pendidikan, selain menjadi guru juga banyak ternyata. Banyak Mbak. Selain itu Pak, kalau di kampus kita sendiri itu kan kita ada HMPS. HMPS itu pasti banyak kegiatan-kegiatan lah. Penekanan dari Pak Andi sendiri selaku Kaprodi, kegiatan apa yang eh, kata lainnya itu kegiatan besar apa yang ingin Pak Andi, yang ingin HMPS lakukan? Kegiatan HMPS yang sudah kita selenggarakan yaitu keterkaitan sosial donor darah, lalu ada beberapa event yang sudah kita buat terkait cabang olahraga futsal, lalu ada lagi itu aku kakek ngombenin ya? Iya nggak apa-apa. Itu dia Mbak untuk kegiatan HMPS untuk sementara ini itu. Penekanan dari Pak Andi sendiri untuk penjas ke depannya. Untuk penjas ke depannya pasti akan lebih maju. Maju ke depan Pak. Ya. Lebih maju. Ya, di balik Pak Andi sebagai Kaprodi, tentu ada dosen-dosen yang membantu Pak Andi dalam melaksanakan setiap program-programnya Pak Andi. Itu bisa diceritakan, Pak. Iya, Mbak. Jadi untuk keterkaitan SDM dari prodi saya, dari prodi Penjas itu alhamdulillah kami dari lulusan negeri semua, dari berbagai keilmuan, dari universitas yang dimana ada dari UNS, ada yang dari UNESA, ada yang dari UNER, ada dari UMM, ada dari UNS, ada dari UNS dua kali, UNS. apa ya? UNS. UNS berarti. UNES, UNS, UNESA. Tak jawab balen ya. Enggak apa-apa, Pak. Untuk tim dari prodi sendiri kita punya SDM yang luar biasa, yaitu dari lulusan dari negeri semua. Ada yang dari Universitas 11 Maret, ada yang dari Universitas Negeri Surabaya, ada yang dari Universitas Negeri Malang, dan ada dari Universitas Negeri Semarang. Nah, dari beberapa keilmuan ini pasti akan saling mengisi nanti ke depannya. Jadi tidak satu keilmuan dari universitas tersebut. Nggih. Apa? Benar. Udah negeri Airlangga ya. Dari keprodian kita punya SDM yang luar biasa dari beberapa keilmuan, dari UNS, dari UNER, ada UNESA, ada UMM. Kok UMM? UM. Ngombe sih. Baik Mbak, untuk keterkaitan SDM dari prodi kita itu sangat menurut saya luar biasa sekali. Dikarenakan keilmuannya itu sangat berbeda. Ada dari UNES, UNS, ada UNER, ada UM, ada UNES. Untuk di dalam prodi
untuk membantu saya dalam Tridharma. Saya terbantu oleh beberapa dosen di dalamnya. Eh, untuk keilmuan yang mereka punya itu dari berbagai universitas negeri yang ternama sih Mbak. Ya, ada dari UNES, ada UNS, ada UNER, ada UM, ada UNESA. Yes. Ya pas ya sih hilang. Maksudnya takut ini dihilang dikat. Lanjut, Pak. Kan tadi dari berbagai universitas negeri, keilmuannya yang luar biasa. Itu yang membantu Pak Adi dalam melaksanakan Tridharma di STKIP sini. Itu salah satu yang menonjol dari dosen. Dari dosen Penjas itu apa, Pak? Yang mungkin sangat menjadi ciri khasnya Penjas. Dari 5 universitas negeri tadi yang sudah saya sebutkan itu mereka mempunyai prestasi di cabang olahraganya masing-masing. Ada yang dari sepak bola, ada yang futsal, ada yang keterkaitan gizi, ada yang pencak silat, ada yang atletik, ada yang petang. Semua mempunyai keilmuan masing-masing. Tidak mungkin satu dosen itu bisa mencakup semua cabang olahraga karena di mata kuliah yang ada di prodi itu kan cabang olahraganya sangat banyak. Prakteknya itu banyak sekali, harus minimal tahu dari segi teori dan segi praktek, harus mumpuni. Jadi gini Mbak, dari mata kuliah yang akan saya sebutkan itu untuk anak olahraga itu tidak hanya mereka melakukan praktek dalam cabang olahraga-olahraga. Juga mereka harus ada yang terkait teori. Yaitu pertama ada teori terkait ilmu faal, anatomi manusia, biomekanika, terkait gizi olahraga, dan untuk terkait sosial itu ada manajemen olahraga, sosiologi olahraga, psikologi olahraga. Itu sangat istilahnya itu ranahnya lengkap. Ya bisa dikatakan untuk anak IPA bisa masuk ke situ, anak IPS juga bisa masuk ke situ. Jadi untuk siswa-siswa SMA, SMK maupun MA itu bisa masuk Menjas. Sangat Sangat bisa. bisa ya. Eh, tadi kan Pak Andi juga sempat menyinggung mengenai karir lulusan Penjas ya. Apakah sudah ada Pak yang dari prodi Penjas lulusan kemarin itu yang karirnya sudah alhamdulillah baik. Karena kan kita tahu kalau lulusan pendidikan itu rata-rata kan menjadi guru. Apakah mereka menjadi guru semua atau ada yang lain? Oke. Jadi kalau keterkaitan walaupun kita sarjana pendidikan ya Mbak ya, pasti lulusnya nanti kan menjadi guru. Itu tidak. Karena apa? Saya bisa melihat yang ada di tahap lulusan yang pertama dan kedua itu mereka ternyata tidak hanya menjadi guru. Ada yang menjadi bekerja di kedinasan, ada yang bekerja menjadi pelatih, ada yang menjadi wasit, ada yang trainer di gym, lalu ada juga konsultan terkait gizi. Jadi ada beberapa yang ranahnya itu eh, melebar ke dari kependidikan sih, walaupun dari ijazahnya sarjana pendidikan. Lalu gini, untuk dari keolahragaan yang bisa saya ambil itu cakupannya sangat luas. Dari profil yang saya tadi depan tadi omongkan hanya beberapa saja, tapi bisa melebar lebih jauh. Mungkin setiap orang atau mahasiswa itu keterkaitan CPNS. Itu dalam ranah prodi atau rekodnya prodi kami itu sudah ada 2 yang menjadi PNS. Itu di daerah Bojonegoro dan Blora. Itu Mbak. Itu dari prodi Penjas sudah ada yang CPNS, dua mahasiswa ya, lulusan STIKIP. PNS Oh, malah. PNS Iya, sudah PNS malahan. sudah. Di Bojonegoro Dan dan Blora. Blora. Berarti tetangga ya, Pak? Iya. Tetangga. Terkait terkait penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2022 ini ada nggak sih Pak strategi tersendiri untuk Penjas Kesrek?
Oh iya Mbak, untuk terkaitan strategi dari prodi sendiri ya, ini kami dari program studi sudah membuat seperti event keterkaitan di anak-anak SMA, SMK untuk apa sih? Untuk mengenalkan prodi saya. Lalu untuk strategi yang berikutnya, untuk yang berprestasi atau yang mendapatkan juara, kita akan mendapatkan beasiswa mereka kan. Lah, beasiswa itu bisa dari luar atau internal Kampus. kampus. Kalau internal kampus biasanya dari yayasan. Kalau eksternal itu biasanya nanti ada terkait bidik misi, PPA. Seperti itu ya Pak. Jadi untuk peluang masuk di prodi penjas itu masih besar dan juga peluang kuliah itu banyak sekali caranya selain kita reguler kan ada bidik misi juga yang disampaikan tadi bagi mereka yang punya prestasi. Seperti itu Pak. Iya, Mbak. Oke. Itu tadi yang disampaikan dari Pak Andi selaku Kaprodi dari Penjas Kesrek. Mungkin dari Pak Andi ada salam manis untuk teman-teman yang nonton di YouTube Modern Podcast. Untuk pesan saya, Anda bisa saja berpikir untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, karena Anda mungkin menganggap dengan uang hidupmu akan berwarna. Tetapi kenapa Anda tidak berpikir untuk mencari ilmu setinggi-tingginya? Karena dengan ilmu hidupmu akan lebih bermakna. Itu tadi quotes ya Pak dari Kaprodi Penjas Kesrek. Carilah ilmu setinggi-tingginya. Untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk tonton video khusus untuk Pak Andi ini dari awal sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk subscribe and see you guys. Betul.